Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kita ketahui tentang megalitikum. Pertama, perkenalkan dulu, saya sebagai ketua yaitu Alvin Sultan Al-Fatih, dan wakil saya Nanda Putri Febrianti, serta anggota saya yaitu April Sriani, Deka Ahmad Saputra, Iman Satyadi, M. Albaridianta, M. Rivaldo Trihat Cahyadi, dan Fadila Putri. Kehidupan sosial dan cara bertahan hidup. Kehidupan sosial pada zaman megalitikum. Pada zaman ini manusia melakukan banyak kegiatan yang menyangkut kehidupannya. Mereka sudah mempunyai aktivitas seperti berburu dan mengumpulkan makanan. Sementara itu, kehidupan zaman megalitikum di Indonesia meninggalkan beberapa bukti keberadaannya. Beberapa bukti meliput 19 situs megalitikum yang terdapat di Sumatera Utara. Terus ini berbentuk kesimpulan berapa yang dibayar banyak. patung yang dibuat dengan pahat, kemudian bukti lain peringati kematian. Ketiga yaitu kegiatan kubur batu yang berlangsung di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini masih dilakukan di beberapa kampung di sana. Dan budaya. Megalitikum meninggalkan kebudayaan yang cukup unik dan menarik. Bahkan di zaman modern sekarang ini kita masih dapat menjumpai kebudayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya suku Indonesia yang masih tetap melestarikan kebudayaan yang ada di masa megalitikum. Contohnya saja bangunan dengan batu yang berundak. Hal tersebut sama dengan peninggalan yang ada di zaman ini yang disebut pundek berundak. Selain itu, ciri kehidupan budaya di zaman megalitikum ditandai dengan banyaknya temuan yang terbuat dari bahan dasar batu. Kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, mereka telah mengenal sistem barter, di mana terjadi pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem barter merupakan langkah awal bagi munculnya sistem perdagangan atau sistem ekonomi dalam masyarakat. Hubungan antara anggota masyarakat semakin erat, baik itu di lingkungan daerah tersebut maupun di luar daerah. Sistem perdagangan semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat. Untuk memperlancar diperlukan suatu tempat khusus bagi pertemuan antara pedagang dan pembeli yang pada perkembangannya disebut dengan pasar. Melalui pasar, masyarakat dapat memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya. Kepercayaan. Dengan kehidupan manusia pada zaman megalitikum, kemudian muncullah kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kepercayaan di zaman megalitikum. Yang pertama ada animisme. Setiap benda baik hidup maupun mati mempunyai roh atau jiwa. Roh itu mempunyai kekuatan gaib yang disebut mana. Roh atau jiwa itu pada manusia disebut nyawa. Nyawa itu dapat berpindah-pindah dan mempunyai kekuatan gaib. Oleh karena itu, nyawa dapat hidup di luar badan manusia. Nyawa dapat meninggalkan badan manusia pada waktu tidur dan dapat berjalan kemana-mana. Akan tetapi, apabila manusia itu mati, maka roh tersebut meninggalkan badan untuk selama-lamanya. Roh yang meninggalkan badan manusia untuk selama-lamanya itu disebut arwah. Menurut kepercayaan, arwah tersebut hidup terus di negeri arwah serupa dengan hidup manusia. Mereka dianggap pula dapat berdiam di dalam kubur, sehingga mereka ditakuti. Bagi arwah orang-orang terkemuka seperti kepala suku, kiai, pendeta, dukun, dan sebagainya itu dianggap suci. Oleh karena itu, mereka dihormati. Demikian pula nenek moyang kita. Dengan demikian, timbullah kepercayaan yang memuja arwah dari nenek moyang yang disebut animisme. Ini adalah contoh dari animisme. Dinamisme. Istilah dinamisme berasal dari kota dinamo, artinya kekuatan. Dinamisme adalah paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tembok dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Benda suci itu mempunyai sifat yang luar biasa karena kebaikan atau keburukannya, sehingga dapat memancarkan pengaruh baik atau buruk kepada manusia dan dunia sekitar. Dengan demikian, di dalam masyarakat terdapat orang, binatang, tumbuhan, benda-benda, dan sebagaimana yang dianggap mempunyai pengaruh baik dan buruk, dan ada pula yang tidak. Ini gambar contoh dinamisme. Totemisme. Adanya anggapan bahwa binatang-binatang yang juga mempunyai roh itu disebabkan di antara binatang-binatang itu ada yang lebih kuat dari manusia. Misalnya gajah, harimau, buaya, dan ada pula yang larinya lebih cepat dari manusia. Pendeknya, banyak yang mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia, sehingga ada perasaan takut atau menghargai binatang-binatang tersebut. Sebaliknya, banyak pula binatang yang bermanfaat bagi manusia, seperti kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan hewan dapat berubah berupa hubungan permusuhan berdasarkan takut menakuti, dan ada pula hubungan baik.
hubungan persahabatan, bahkan hubungan keturunan totemisme. Itulah sebabnya pada bangsa-bangsa di dunia terdapat kebiasaan menghormati binatang-binatang tertentu untuk dipuja dan dianggap seketurunan. Ini gambar dari contoh totemisme. Hasil kebudayaan nomor 1 ada sarkofagus. Sarkofagus adalah suatu tempat untuk menyimpan jenazah. Sarkofagus umumnya dibuat dari batu. Kata sarkofagus berasal dari bahasa Yunani, yaitu sarx yang artinya daging, dan phagein yang artinya memakan. Dengan demikian, sarkofagus bermakna memakan daging. Sarkofagus sering disimpan di atas tanah. Oleh karena itu, sarkofagus sering kali diukir, dihias, dan dibuat dengan teliti. Beberapa dibuat untuk dapat berdiri sendiri, sebagian-bagian dari sebuah makam atau beberapa makam, sementara beberapa yang lain dimaksudkan untuk disimpan di ruang bawah tanah. Di Mesir kuno, sarkofagus merupakan lapisan perlindungan bagi mumi keluarga kerajaan dan kadang-kadang dipahat dengan alabaster. Sarkofagus kadang-kadang dari logam atau batu kapur juga digunakan oleh orang Romawi kuno sampai datangnya agama Kristen yang mengharuskan mayat untuk dikubur di dalam tanah. Di Indonesia, tradisi membuat sarkofagus dari batu dikenal dengan tradisi megalitik pernah atau masih hidup, seperti di Tapanuli, Sumba, Minahasa, serta di Jawa. Ini adalah gambar dari sarkofagus. Yang kedua, ada punden berundak. Punden berundak atau teras berundak adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara, sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara. Struktur dasar punden berundak ditemukan pada situs-situs purbakala dari periode kebudayaan megalit Neolitikum, Prahindu Buddha masyarakat Austronesia, meskipun ternyata juga dipakai pada bangunan-bangunan dari periode selanjutnya, bahkan sampai periode Islam masuk di Nusantara, persebarannya tercatat di kawasan Nusantara sampai Polinesia. Meskipun di kawasan Polinesia tidak selalu berupa undakan, dalam struktur yang dikenal sebagai marae oleh orang Maori. Masuknya agama-agama dari luar sempat melunturkan praktik pembuatan punden berundak pada beberapa tempat di Nusantara. Tetapi, terdapat petunjuk adanya adopsi unsur asli dari ini pada bangunan-bangunan dari periode sejarah berikutnya, seperti terlihat pada Candi Borobudur, Candi Ceto, dan kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Ini adalah gambar dari punden berundak. Menhir adalah batu tunggal biasanya berukuran besar yang ditata sepertinya sehingga terbentuk tugu yang biasanya diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men atau batu dan hir panjang. Jadi artinya adalah batu panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah, tetapi pada beberapa tradisi juga ada yang diletakkan terlentang di tanah menhir bersama-sama dengan dolmen dan sarkofagus. Adalah megaliti sebagai salah satu penciri utama budaya megalitik. Pembuatan menhir telah dikenal sejak periode Neolitikum, mulai 6000 sebelum Masehi. Seberapa menhir memiliki pahatan pada permukaannya sehingga membentuk figur tertentu dan menampilkan pola-pola hiasan. Menhir semacam ini dikenal sebagai menhir orka atau statu menhir. Pada kebanyakan kebudayaan, tradisi pembuatan menhir telah terlalu diganti dengan pembuatan bangunan. Namun demikian, beberapa tempat, terutama di Nusantara, tradisi ini masih dilakukan hingga abad ke-20. Menhir berfungsi sebagai monumen masa prasejarah sebelum Masehi. Lokasi penemuan menhir tercatat di Eropa, Timur Tengah, Afrika Barat, India, Korea, serta Nusantara. Arkeolog melihat bahwa menhir digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbiolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Ini adalah contoh batu menhir. Contoh gambar batu menhir. Kubur batu itu disebut waruga. Kata waruga berasal dari dua kata, yaitu waru dan ruga. Waru artinya rumah, sedangkan ruga artinya raga atau badan. Jadi waruga artinya rumah tempat raga orang yang sudah meninggal. Waruga adalah peti yang terbuat dari sebongkah batu besar terbentuk segi empat yang tengahnya diberi ruang. Ini adalah contoh gambar waruga. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Dolmen ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika, terutama di sepanjang pesisir pantai. Mereka berasal dari periode
Megalitikum awal sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Dolmen adalah sebuah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk memuja. Ada kala di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas. Maka kaki meja diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Hal ini menunjukkan kalau masyarakat pada masa itu meyakinkan akan adanya sebuah hubungan antara yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Mereka percaya bahwa apabila terjadi hubungan yang baik akan menghasilkan keharmonisan dan keseleraan bagi kedua belah pihak. Ini contoh dolmen. Manusia yang hidup pada zaman Megalitikum. Ada beberapa jenis manusia pendukung yang hidup pada zaman Megalitikum, diantaranya yaitu 1. Meganthropus paleojavanicus, manusia berukuran besar dan jalannya tegak. Pithecanthropus, manusia kera, dan terbagi menjadi 3 bagian yaitu Pithecanthropus eratus, manusia kera yang jalannya tegak atau tagap. Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Pithecanthropus solesiensis, manusia kera yang berasal dari Solo. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Kohlwey pada tahun 1936 dan berakhir 1941 di situs Sangiran, yaitu Rahana Bawah dan Rahana Atas. Ketika pertama ditemukan, von Kohlwey menyebutnya Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa, memiliki cara yang berbeda dari Pithecanthropus erectus yang lebih dulu ditemukan di Sangiran. Selanjutnya fosil serupa juga ditemukan oleh Marx tahun 1952 berupa rahang bawah, ciri tubuhnya kekar, rahang dan gerahamnya besar serta tidak berdagu sehingga menyerupai kera. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba ini adalah tubuh-tubuhan Meganthropus. Diperkirakan hidup 2 juta sampai 3 tahun yang lalu pada Meganthropus memiliki kelebihan pada bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Pithecanthropus erectus, manusia Jawa, atau Homo erectus paleojavanicus adalah jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan pada awal penemuan makhluk mirip manusia ini diberi nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois. Pemimpin tim yang berhasil menemukan fosil tengkoraknya diketahui pada tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus sendiri berasal dari akar bahasa Yunani dan Latin dan memiliki arti manusia kera yang dapat berdiri. Pithecanthropus mojokertensis, anak Mojokerto, juga dikenal sebagai Mojokerto 1 dan Perning 1, adalah fosil bagian atas tengkorak dari remaja manusia purba. Ia ditemukan pada Februari 1936 dekat Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, oleh seorang anggota tim penggalian yang dipimpin oleh Ralph von Koningswald dan Koningswald pertama menanamkan spesimen tersebut. Pithecanthropus mojokertensis namun segera mengganti namanya menjadi Homo mojokertensis karena Eugene Dubois, penemu manusia Jawa yang kemudian dinamakan Pithecanthropus erectus, tidak setuju bahwa fosil baru tersebut adalah sejenis Pithecanthropus. Bagian atas tengkorak tersebut ini diidentifikasi sebagai milik spesies Homo erectus.
Pithecanthropus soloensis. Ya. Udah enggak? Dari Solo atau Solo man. Hominid atau manusia purba yang dikirakan hidup sampai Bengawan Solo purba pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Punah ini dapat diklasifikasikan sebagai Homo erectus. Oleh sebagian ahli, Homo solensis dianggap golongan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba dari Asia, Eropa, dan Afrika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.